Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Judul perikop itu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang hilang, yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Dan dia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ketika kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Kristus menjelaskan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, inti daripada perumpamaan ini adalah Kristus sedang mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merendahkan orang berdosa. Mereka menganggap bahwa orang-orang berdosa adalah orang-orang yang dibuang, yang seharusnya tidak perlu lagi kita bergaul dengan mereka. Dan karena itu juga mereka mengkritik Kristus, kenapa Kristus mau bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, saudara, dalam perikop yang kita baca ini dan perumpamaan ini, Kristus menjelaskan tentang anak yang hilang. Dikatakan bahwa ada seorang bapa mempunyai dua anak laki-laki. Anak yang bungsu meminta harta, atau ketika anak yang bungsu meminta harta, dan kemudian dia pergi ke negeri lain dan menghabiskan harta itu dengan hidup berfoya-foya. Singkatnya, dia kemudian jatuh miskin karena ada bencana kelaparan datang, dan kemudian dia melarat dan dia ingin pulang.
Dia berpikir bahwa kalau di rumah bapaknya dia mungkin jauh lebih enak daripada dia di negeri asing. Lalu kemudian dia pulang ke rumah bapaknya. Dan ketika dia sampai di rumah bapaknya itu, bapaknya kemudian menyambut dia dengan sukacita dan mempersiapkan pesta dengan meriah untuk menyambut kehadiran dia. Nah, anak sulung yang bersama-sama dengan bapak yang memang dari awal tidak kemana-mana, dia bekerja di ladang dan kemudian dia mendengar akan hal itu, lalu dia pulang dan dia memprotes bapaknya. Kenapa bapak menyambut anak itu dengan cara yang luar biasa seperti ini? Dan dia tidak pernah disambut seperti anaknya. Nah saudara, bapaknya menjawab jawaban yang sangat luar biasa. Dikatakan, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lalu lanjutnya, dia bilang bahwa adikmu itu sudah hilang dan sudah diketemukan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa anak sulung ini menjadi iri kepada adiknya, karena rupanya adiknya ini disambut oleh bapaknya dengan luar biasa. Dia berpikir bahwa adiknya ini pantas dihukum dan sebagainya, tapi dia tidak bisa melihat bahwa kasih bapak ini kepada anak yang hilang ini sangat besar, bahkan melampaui kesalahan-kesalahan daripada anaknya itu. Nah saudara, seringkali kita sama halnya dengan anak yang sulung. Kita lebih banyak fokus kepada apa yang orang lain dapatkan dan apa yang kita dapatkan, daripada kita fokus kepada Tuhan. Sang Bapak ini berkata bahwa engkau bersama-sama dengan aku. Artinya Sang Bapak ini ingin mengatakan bahwa kehadiranku bersama-sama kamu itu sudah cukup seharusnya. Tapi rupanya anak sulung ini tidak mampu melihat itu. Dia ingin membandingkan apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan dengan apa yang anak sulung ini dapatkan. Tentu saja dia juga mendapatkan harta yang lebih banyak karena dia bersama-sama dengan ayahnya. Tapi bapaknya di sini menekankan kehadiran bapaknya itu jauh lebih penting. Nah saudara, demikian juga kita. Kita pun harus melihat kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada apapun yang kita miliki. Kita harus melihat kehadiran Tuhan itu, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan lebih penting daripada apa yang kita dapatkan. Dan kalau kita fokus dengan itu, maka kita akan merasa bahwa semua yang kita miliki tidak ada lagi yang lain selain Tuhan itu sendiri. Karena itu saudara, marilah kita belajar untuk melihat Tuhan sebagai satu-satunya hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan jangan membandingkan apa yang kita miliki dan orang lain miliki. Mari saudara, hidup kita sekali lagi bersama Tuhan lebih berharga dari apapun juga. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, mari kita merenungkan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara. Saudara berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk selalu menyadari kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Saudara percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan saudara kemampuan untuk dapat selalu menyadari penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan saudara. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang membimbing kehidupan kami, khususnya dari malam sampai pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Dan kami sekarang akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Engkau berdoa supaya Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa
menjalani semua kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat kehadiran-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami, yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menyadarinya dan ajar kami untuk menghargainya lebih lagi, lebih tinggi daripada apa yang kami miliki dan apa yang kami harapkan di dunia ini Tuhan Yesus. Karena yang terutama bagi kehidupan kami adalah kami boleh bersama-sama dengan Engkau saja. Terima kasih. Berdoa kepada Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.